Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Shiratal Mustaqim, setipis rambut yang dibelah 7. Benar ataukah salah? Hari kiamat dan kebangkitan adalah perkara yang gaib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa peristiwa itu akan benar-benar terjadi. Ada sejumlah ayat dan riwayat yang menggambarkan keadaan di hari pembalasan kelak. Salah satunya jembatan Shiratal Mustaqim yang akan dilalui manusia nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Jahanam adalah tempat yang mengintai." Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan, kata mirsada terambil dari kata rasada yang berarti menyiapkan atau mengintai, sehingga mirsyad bermakna tempat yang disiapkan atau tempat mengintai. Bila kita memahaminya dengan arti kedua ini, maka ia juga bisa diartikan dengan jalan. Di akhirat kelak, ada suatu jalan atau jembatan yang diawasi oleh malaikat yang akan menanyakan setiap orang yang melewatinya. Jika berhasil lolos, maka ia akan masuk surga. Namun jika tidak lolos, ia akan terjatuh ke neraka. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi Shiratal Mustaqim kelak. Namun ada yang beranggapan yang begitu populer di masyarakat, bahwa di akhirat ada jembatan menuju surga yang di bawahnya terdapat neraka. Jembatan tersebut sangatlah kecil dan tipis, bahkan bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan anggapan tentang jembatan yang setipis rambut dibelah 7 itu tidaklah berdasar. Mantan Menteri Agama ini juga menuliskan dalam bukunya kosakata keagamaan bahwa pendapat tersebut juga bertentangan dengan makna kebahasaan sirat. Dari sisi bahasa, sirat adalah jalan yang lurus. Semua orang dapat melaluinya tanpa terdesak-desak. Berbeda dengan sabil, yang artinya jalan kecil atau lorong-lorong namun jumlahnya banyak. Quraisy Shihab sebagaimana mengutip di Al-Qurtubi mengemukakan, sejumlah pakar hadis menilai bahwa penyifatan syirat yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang tidak memiliki dasar sama sekali. Artinya tidak ada riwayat yang valid mengenai penyifatan itu. Kalaupun riwayat tersebut sahih, maka syirat lebih tepat dipahami dengan artian ia memiliki ketepatan yang pasti, tidak dapat diubah, seperti halnya pedang yang tajam yang digunakan seseorang untuk memotong atau menebas sesuatu. Makna ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada berbagai macam kecepatan manusia saat melewati jembatan di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jembatan itu?" Beliau menjawab, "Tempat yang licin yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pecakar, besi-besi pengait dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang-orang mukmin akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung atau seperti kuda-kuda yang berlari kencang dan hewan tunggangan. Maka orang muslim akan ada yang selamat, ada yang tercapik-capik tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Penerangan perihal Shiratal Mustaqim secara tekstual atau jamak dimaknai jalan yang lurus. Seperti apakah jalan yang lurus itu? Seperti lurusnya garis peta suatu jalankah? Tentu saja tidak.
Untuk memahaminya kemudian dibuatlah sebuah perumpamaan yang kini telah populer di masyarakat luas, bahwa jalan yang lurus itu diibaratkan seperti berjalan di atas jembatan yang lebarnya setipis sehelai rambut yang terbelah menjadi 7. Bila orang mampu melewatinya, maka ia bisa masuk surga. Tetapi jika ia tak bisa melewatinya, maka jatuhnya dia ke neraka. Perumpamaan gambaran jalan yang lurus ini dalam suatu kesempatan pernah dipertanyakan kesahihannya oleh musafir. Menurut pendapatnya, perumpamaan sehelai rambut terbelah 7 itu tak sesuai dengan makna dari akar kata syirat. Arti kata syirat yang termuat dalam buku beliau yang berjudul Kosakata Keagamaan berarti jalan yang lurus yang semua orang bisa melewatinya tanpa terdesak-desak. Pengibaratan sehelai rambut terkait jalan yang lurus bila di logika diberi porsi untuk mencernanya secara tekstual tentu tak akan mampu menembus makna hakikatnya. Betapa tidak? Mana mungkin orang bisa berjalan di atas jalan yang tipisnya seukuran sehelai rambut yang telah terbelah menjadi 7. Mungkin kutu rambut saja terpeleset-peleset karena saking tipis dan licinnya. Tetapi jika logika diminta untuk menerkanya secara metasimbolis, mungkin bisa menemukan suatu makna. Bisa saja nalar akan menjelaskan maksud sehelai rambut yang terbelah 7 itu menyimbolkan betapa sulitnya untuk sampai ke surga. Artinya untuk bisa sampai ke surga harus melalui banyak penembusan atas segala dosa-dosa dulu. Bisa juga lembutnya rambut yang telah terbelah jadi 7 mengisyaratkan bahwa keselamatan di dunia dan di akhirat terletak pada kelembutan hati, tutur kata, dan perilaku insan agama. Untuk mengasah kelembutan hati, orang akan melaluinya dengan berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jika referensi yang dirujuk adalah Al-Quran terjemahan versi Lajnah, maka ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah seperti apa jalan hidup yang benar dan bisa membuat orang bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat? Untuk menjawabnya, kiranya tidak sederhana dengan ucapan berpegang pada Al-Quran dan hadis saja. Jawaban itu tidak ada yang salah, tetapi jika melihat kenyataan, nyaris semua kelompok yang ada mengklaim bahwa ajaran kelompoknya sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Menjamurnya pemahaman agama yang mewujud dalam berbagai wajah dan nama mengingatkan perihal sabda Rasulullah SAW bahwa kelak di akhir zaman umatnya terpecah menjadi 73 golongan, dan golongan-golongan tersebut celaka semua kecuali satu golongan yang selamat. Kemudian sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Selanjutnya Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, siapakah yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Jawab Rasulullah, seperti apakah sunnah-sunnah beliau itu? Kalau merujuk teks formal apa arti sunnah, kiranya semua orang bersepakat bahwa yang dinamakan sunnah itu perkataan, perbuatan, dan kebiasaan Rasulullah. Namun jika dilihat dari sisi ekspresi insan beragama, variasinya ada banyak. Mungkin sebanyak cara dan beda-bedanya hasil pemahaman sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis. Sholat misalnya, ada yang bacaan basmalahnya dipelankan, ada juga yang dikeraskan, ada pula yang tak baca basmalah sama sekali, ada yang baca kunut subuh, ada pula yang tak baca kunut. Bacaan tahiyat ada yang pakai sayyidina, ada juga yang tidak.
semua punya landasan masing-masing. Kita yang hidup dalam generasi yang jauh dari zaman Rasulullah SAW tentu taunya dari riwayat-riwayat yang diturunkan secara estafet, yaitu dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama warasatul anbiya yang secara madhab fikih yang terpopuler ada 4, belum lagi madhab teologi dan tasawuf. Tentu kesemuanya memiliki dasar masing-masing. Meski begitu, kiranya akan banyak yang bersepakat bahwa untuk mencapai ke jalan yang lurus tidaklah semudah membalik telapak tangan. Bahkan ada suatu riwayat dijelaskan bahwa surga itu dipagari oleh duri dan air mata. Dalam riwayat lain yang dituturkan bahwa mengamalkan ajaran Islam secara istiqomah yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya bagaikan menggenggam bara api. Setelah manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka akan digiring menuju surga melalui jembatan bernama Shirathul Mustaqim. Beredar pendapat yang mengatakan bahwa jembatan tersebut seperti selai rambut yang dibagi menjadi 7. Kalau dilihat dalam Al-Quran, jembatan itu dinamakan Sirat. Sirat dalam bahasa berarti jembatan yang sangat lebar. Namun ada beberapa orang yang berjalan di pinggir jalan sehingga mereka terjatuh. Jika mereka berjalan di posisi tengah jembatan, itu berarti hidup mereka memiliki ciri moderasi wasatiyah dan mereka tidak akan jatuh. Penggambaran surga tercantum dalam Al-Quran antara lain surat Muhammad ayat 15, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai Homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ada suatu hadis yang juga menjelaskan tentang penggambaran surga. Dalam surga ada hal-hal yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nas, mengisahkan kepada kami Abu Usama dari Al-Mashi, mengisahkan kepada kami Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Sebagai simpanan, biarkan apa yang diperlihatkan Allah pada kalian. Setelah itu beliau membaca, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Jadi apa yang sebenarnya digambarkan terkait surga dan neraka di Al-Quran itu hanya ilustrasi, bukan seperti itu persis, ujar Quraisy Shihab. Lebih lanjut dia menyebutkan ada uraian Imam Al-Ghazali mengatakan di surga itu terlalu hebat. Namun manusia ingin tahu seperti apa penggambaran surga, sehingga Allah memberikan penggambaran sesuai dengan kemampuan nalar manusia. Apa yang paling indah dalam hidup? Ada yang mengatakan hidup nyaman, memiliki rumah luas, ada air yang mengalir, dan lain-lainnya. Namun surga jauh lebih hebat daripada itu. Cara penggambaran surga tersebut sama pula dengan penggambaran neraka. Penggambaran neraka adalah hal yang paling mengerikan dan sakit yang ada dalam benak manusia. Apa misalnya? Ada dibakar dan ada pula ditenggelamkan di dalam es. Intinya, neraka merupakan gambaran tentang siksaan yang amat pedih. Bisa jadi bukan api, tapi kita butuh mengetahuinya. Jadi Al-Quran memberikan gambaran seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.